Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Semoga dalam pertemuan hari ini kita dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu jaga diri. Untuk pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pembahasan pertama yakni perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC dan Portugis. Dalam perlawanan terhadap VOC dan Portugis, perlawanan ini timbul adanya karena ketidakpuasan bangsa Indonesia terhadap penjajahan atau pemerintahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan juga bangsa Belanda. Baik, untuk pembahasan pertama, yakni perlawanan antara bangsa Indonesia terhadap bangsa VOC dan juga Portugis. Perlawanan pertama terjadi di Ternate, yang mana awal mula terjadinya perlawanan tersebut akibat Portugis yang semena-mena ataupun melakukan kegiatan yang merugikan bangsa Ternate. Pada saat itu, Sultan Hairun yang tak lain sebagai raja dari Ternate melakukan penyatuan dan juga melakukan pengorbanan perlawanan yang terjadi pada tahun 1565, dan alhasil dari pernyataan tersebut membuat Portugis terdesak, dan akhirnya tak lama Portugis mengajukan perundingan ataupun melakukan sebuah ajakan untuk Sultan Hairudin untuk melakukan perdamaian. Tapi pada saat 1570, tepatnya terjadi di Beteng Sao Paulo, yang mana di dalam perundingan tersebut antara Sultan dan juga Portugis, yang mana pada awal perundingan tersebut semua berjalan sebagai biasa, tetapi dalam perencanaan tersebut Sultan Hairudin yang tidak menaruh curiga terhadap Portugis malah diculik oleh bangsa Portugis, dan dalam perjanjian itu Sultan Hairudin terbunuh. Dan tak lama dalam pembunuhan tersebut, kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut membuat kemarahan rakyat dan juga membuat timbulnya dendam yang dilakukan oleh Sultan Baibullah, yakni putra dari Sultan Hairun, yang dengan gegah beraninya melanjutkan perjuangan ayahnya untuk memimpin pahlawan dan juga bagi para rakyat untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat bersamaan, Tidore dan Ternate bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis, dan akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate, dan selanjutnya Portugis melarikan diri dan menempatkan di Ambon. Dan yang kedua, perlawanan rakyat Aceh. Setelah perlawanan antara Tidore dan Ternate, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1907 sampai 1639, armada Aceh telah dipersiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka, dan pada saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit, dan di mana pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan juga Sumatera Barat. Dan pada 1929 Aceh berhasil melakukan Portugis, dan tapi dalam penyerangan tersebut yang dilakukan oleh bangsa Aceh belum berhasil mendapatkan kemenangan. Namun meski demikian, bangsa Aceh tetap bertarung dan berhasil tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka.
Selanjutnya, serangan Mataram ke VOC. Perselisihan antara Mataram dan juga Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda, yakni pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterus memerintahkan Van de Vogt menyerang Jepara, dan dalam kerugian yang diderita Mataram amatlah besar, dan jadi membuat peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan juga Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC yang terjadi di Batavia. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Temenggung Bouktersno yang tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1928. Yang selanjutnya menyusul pasukan Temenggung, Sun Agul-Agul, dan kedua dilanjutkan oleh kedua bersaudara, yakni Kiai Dipati Madurejo dan Upasanta. Pada tahun 1979 terjadi peristiwa yang penting dalam sejarah kolonialisme dan juga imperialisme. VOC dinyatakan bangkrut yang sehingga dibubarkan, dan keberadaan VOC tersebut sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan diberi jajaran dengan Indonesia dan dilanjutkan. Pada tanggal 31 Desember 1999, VOC dinyatakan bubar dan semua utang piutang dan segala milik VOC diambil oleh pemerintahan, dan juga setelah dibubarkan VOC di Indonesia berada langsung di tangan pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang kedua, perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Baik, perlawanan terhadap pemerintahan Belanda pertama kali dilakukan oleh perlawanan rakyat Maluku, yakni rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura untuk melakukan perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda dan serta membunuh Residen Valdervet. Dalam perlawanan tersebut, pahlawan Patipura dapat dikalahkan setelah bantuan. Baik, untuk materi yang kedua, yakni perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perang pertama terjadi di Saparua, Ambon. Kalau kalian masih ingat, dalam kekuasaan Inggris yang digantikan oleh Belanda pada tahun 1811 dan 1816, yakni dalam peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan bahwa rakyat memiliki kekuatan yang paling besar untuk melakukan perlawanan. Dalam perang Saparua yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Belanda serta dapat juga membunuh Residen Van de Vogt. Tetapi dalam pertempuran tersebut banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ikut, seperti Christina Maleta Taiharu dan juga Paulus Tiharau, dan juga dalam perlawanan Patimura pahlawan Patimura berhasil mengalahkan Belanda dan juga merebut Batavia. Tetapi dalam perlawanan tersebut Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan juga dihukum mati. Perang kedua yaitu Perang Padri di Sumatera Barat 1821, yang mana di Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran Islam dibawa oleh para haji dan yang pulang dari Mekah.
Dalam perlawanan kaum Badri, pemimpin yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol serta Tuanku Nan Cerdik dan juga Tuanku Tambusai berhasil menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh Belanda. Dan dalam peperangan tersebut, Belanda sadar akibatnya apabila pertempuran ini dilanjutkan. Bila pertempuran ini dilanjutkan, Belanda akan kalah. Dan Belanda pun mengajak kaum Badri berdamai. Tetapi dalam perdamaian tersebut, Belanda berhasil memadamkan perlawanan di Penogoro. Dan setelah itu, Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan di Badri. Dalam penaklukan kaum Badri, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stiltel dan benteng serta Fortifications di Bukit Tinggi dan juga benteng Von Vanders yang merupakan dua benteng pertahanan paling kokoh. Dan akhirnya pada saat itu Belanda akhirnya menang dan pertempuran itu ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir, yaitu di Benteng Badri di tahun 1937. Dan perang yang ketiga yakni Perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo ini merupakan salah satu perang besar yang terjadi ataupun pernah dihadapi oleh Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Dan campur tangan pemerintahan Hindia Belanda berhasil dengan urusan keraton Yogyakarta yang merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda dan juga kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan dan juga menjadi akibat latar belakangnya terjadi perang di Ponorogo. Dan yang selanjutnya perang yang terjadi di Aceh. Pada tahun 1871, Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Dan pada saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka dan membuat bangsa Belanda ingin membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada tanggal 5 April 1871. Karena semangat jihad bangsa Aceh dan serta membuat penggerakan perlawanan rakyat Aceh, Jenderal Korler terbunuh pada saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Kolonel Aceh meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama dengan pohon Kornel. Dan pada saat itu, Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi serangan fisik yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Menyadari akan hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snox Horger memakai nama samaran sebagai Abdul Jafar sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam. Ia dimintai masukan ataupun rekomendasi dalam cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Dalam taktik yang paling mujarab itu, bangsa Belanda melakukan adu domba, yakni antara golongan oleh balat, para bangsawan, dan juga adu domba terhadap kaum ulama. Dalam perjanjian itu, Belanda menjanjikan kedudukan pada Ulil Baks untuk bersedia melakukan perdamaian. Dan alhasil dalam perjanjian itu, kedudukan para Ulil Baks apabila kaum ulama dapat dikalahkan, membuat
kaum bangsawan menjadi lebih damai. Dan yang kelima, perlawanan Sisinga Maharaja dari Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisinga Maharaja kedua, dan perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran ini diawali oleh Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1870. Dalam menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh langsung menuju pasukan Sisingamaraja. Akibatnya, pasukan Sisingamaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamaraja, yang mana kedua putra dari Patuan Nagari dan juga Patuan Agri ikut gugur, yang mana sehingga seluruh Tapak Noli berhasil dikuasai oleh Belanda. Dan yang keenam, Perang Bandar. Perang Bandar berawal dari negeri ketika Belanda berhasil ikut campur dalam urusan pergantian dan juga dalam pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda berhasil memberi dukungan kepada Pangeran Taji Nilat yang tidak sama sekali disukai oleh rakyat. Pada perlawanan tersebut, Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda, dan setelah itu pasukan Pangeran Antasari dapat didesak, dan pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah dan akhirnya berakhirlah perlawanan Banjar. Dalam perlawanan tersebut, perlawanan Banjar di Kalimantan dan membuat perlawanan tersebut dipadamkan akibat terkalahnya pasukan Hidayat dan juga Pangeran Antasari. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tidak dimengerti ataupun masih sulit dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Untuk hari ini sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Akhirul kalam.